Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun yang menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Sahabat, kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita. Sahabat, kali ini kita akan menggali inspirasi di bidang pendidikan, yaitu bersama Kepala Dinas Pendidikan Bogor Timur, Wakimin SPDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Tiga Lelaki. Kali ini saya coba mewawancarai dari Kepala Dinas Pendidikan Bogor Timur yang sudah berkecimpung terutama di bidang pendidikan dan kepemudaan. Kita coba gali kisah beliau dan juga kita coba cari inspirasi apa yang terutama untuk tenaga pendidikan. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, Bapak dulu kuliah di mana Pak? Saya SD-nya di SD Negeri Tepung Sari, kemudian SMP-nya di SMP Pembina Blitar, kemudian SMA-nya atau SLTA-nya saya di SGU Negeri Palembang, kemudian PGSNTP Negeri di Palembang. Setelah itu saya melanjutkan ke STU S1-nya di Metro, kemudian Sekolah Tinggi Olahraga. Ya, Sekolah Tinggi Olahraga. Kemudian kita melanjutkan ke STE Tersinar Negara. Itu untuk jenjang pendidikan saya. Kalau karir jadi pegawai negeri itu apa Pak? Karir saya jadi pegawai negeri itu saya dari tahun 89 sampai 2004 itu sebagai guru olahraga di SMP Negeri Karangpinang dan beberapa sekolah swasta SMTA itu di Mangkumalang pernah, kemudian di SMA Rawabening, Muhammadiyah Rawabening, kemudian di SMK PGRI 2 Blitar. Kenapa waktu itu berpikir ingin jadi guru Pak? Terutama guru olahraga. Jadi gini, karena saat itu saya termotivasi oleh guru saya, sehingga saya didaftarkan di sekolah guru olahraga. Dan kebetulan di sana perkembangan potensi itu juga bisa berjalan dengan baik, dengan mengikuti organisasi-organisasi, dan kebetulan juga saya pernah jadi ketua OSIS juga di sana, sehingga kegiatan-kegiatan keolahragaan di situ memang juga kita ikuti walaupun sehari penuh, kadang sampai malam. Pak, setelah jadi guru berkecimpung di dunia pendidikan terutama guru olahraga, kemudian Bapak loncat ke struktural, jadi kasih, jadi kabid, jadi kepala dinas, sampai sekarang jadi kepala dinas pendidikan dan pernah menjabat kepala dinas pemuda olahraga dan lain-lainnya. Itu gimana Pak, karir seperti itu? Untuk karir ini sebenarnya saya tidak tahu Mas, tetapi saya menjalankan tugas di mana saat saya diberikan tugas menurut saya ya sebaik-baiknya. Nah, soal baik atau tidak itu masyarakat dan pimpinan yang menilai. Nah, maka pada saat itu saya tahun 2004 sampai tahun 2008 itu sebagai kasih pemuda olahraga di Dinas Pendidikan. Kemudian 2008 sampai dengan 2010 itu sebagai kepala bidang pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga di Dinas Pendidikan. Kemudian 2010 sampai 2015, tepatnya bulan Juli, itu saya selaku kepala kantor pemuda olahraga Kabupaten Bogor Timur. Kemudian 2015 bulan Juli sampai Oktober itu saya selaku kepala dinas pendidikan 3 bulan. Kemudian pindah ke asisten 4 bidang kesejahteraan kurang lebih 14 bulan. Kemudian saya ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian kembali lagi ke asisten 3 bidang administrasi umum, dan kemudian kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Timur hingga sampai saat ini. Ya, banyak sekali karir beliau ya, berkecimpung. Pak, satu hal, di tengah pandemi corona ini ternyata pemerintah mengeluarkan edaran bahwa sekolah harus libur. Nah, ketika Bapak
mendengar kebijakan pusat seperti itu, apa keputusan yang Bapak ambil untuk pendidikan Republik Indonesia? Karena kita pusat memberikan edaran ataupun aturan kebijakan yang seperti kita alami saat ini, kita mau tidak mau harus juga mengikuti, karena kesehatan anak itu adalah utama. Kemudian juga pendidikan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pendidikan itu bisa ditempuh di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, juga bisa di rumah. Hanya kalau sekolah formal itu kan harus sekolah. Nah, maka di dalam menyikapi kebijakan pandemi ini, maka kita utamakan adalah keselamatan anak terlebih dahulu untuk kesehatannya. Dan kita himbau kepada Bapak Ibu guru yang bisa melaksanakan pembelajaran daring, itu kita tetap melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang tidak bisa karena kondisi daerah, mungkin tidak ada sinyal, mungkin karena seperti SD itu kan hanya satu lingkup di desa, maka kami berharap kepada Bapak Ibu guru juga tetap memberikan pembelajaran ke rumah, kemudian penugasan-penugasan, dan jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah. Memang di dalam pandemi ini banyak orang tua wali murid yang berperan. Nah, maka kami selalu menghimbau yang selama ini mungkin dari jam 6:30 sampai jam 12:04 anak berada di sekolah, orang tua tidak tahu. Saat ini orang tua tahu, sehingga orang tua juga memahami bagaimana sulitnya juga para pendidik itu untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah, tetapi juga ada baiknya ketika anak bersama dengan keluarga, paling tidak ada pendidikan-pendidikan yang tidak secara tertulis dan terprogram itu bisa didapat oleh anak. Bapak kan sekarang jadi duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Apa pemikiran Bapak untuk kemajuan pendidikan, terutama untuk siswa dan tenaga pengajar? Terima kasih. Saya berharap untuk para siswa itu pendidikan itu perlu dan penting, terutama pendidikan akademik, tapi yang lebih penting juga adalah kecakapan hidup. Kita berharap kepada anak-anak itu tidak hanya mendapatkan nilai yang 10/9, tetapi bagaimana dia ini juga bisa nantinya menyalurkan hobi-hobi untuk kecakapan hidup. Tentunya kalau dari SD paling tidak ya Bapak Ibu guru saya berharap memberikan pembelajaran kecakapan hidup, bagaimana memasak. Mungkin anak-anak di rumah tidak diajari memasak. Selain nilai akademik yang memang harus kita ikuti untuk menunjang pendidikan mereka di tingkat yang lebih tinggi, tetapi di dalam kepedulian anak-anak juga mesti harus dididik dengan baik. Kemudian saya berharap kepada Bapak Ibu guru meningkatkan kompetensi yang mesti harus ditingkatkan sesuai dengan sebutan guru yang berprofesi. Nah, maka berprofesilah sebagaimana yang diampunya. Ada ketingkatan pendidikan, ada ketingkatan status, ada ketingkatan pendapatan rezekinya. Mari kita juga berkembang untuk demi Kabupaten Oku Timur ini pendidikan dan kebudayaannya menjadi kita. Ada tips nggak atau saran atau masukan kepada tenaga pengajar biar lebih sukses, terutama seperti Bapak lah, dari guru olahraga yang jadi dinas pendidikan, sebetulnya jadi sekda atau lainnya Pak? Nah, jadi begini Pak, tipnya menurut saya adalah satu, disiplin. Yang kedua, kerjakan pekerjaan kita ini dengan senang hati. Kemudian soal besok itu mau jadi apa, itu urusan takdir sama urusan pimpinan. Saya tidak tahu Mas kalau saat ini saya bisa jadi kepala dinas. Nah, maka sebagai seorang guru, murid adalah media untuk membesarkan kita. Wali murid adalah media untuk sarana kita
menjadi kita lebih terlihat. Nah, maka murid dan wali murid serta teman-teman sekitar itu adalah orang-orang yang nantinya akan membesarkan kita dan menopang kesuksesan kita. Kita tidak bisa sendiri. Nah, maka mari kawan gunakanlah sebagai teman untuk berbagi di dalam mensukseskan pekerjaan kita, di dalam kita mencari ridho. Mudah-mudahan nanti kita akan menemui takdir kita sesuai dengan harapan kita, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Jadi soal karir itu kita serahkan kepada pimpinan dan kepada yang mengatur hidup ini. Yang penting ikhlas. Yang penting kita di dalam menjalankan tugas itu pertama adalah ikhlas dan istiqomah. Itu saja. Ya, terima kasih sahabat channel Tiga Lelaki. Itu tadi inspirasi yang kita coba gali dari Pak Wakimin, Pak Dinas Pendidikan yang saat ini menjabat, dan ada satu pesan yang beliau sampaikan bahwa ikhlas, kemudian bersyukur dan disiplin tentunya, dan paling penting adalah bekerja dinikmati, yaitu dengan senang hati melaksanakannya. Demikian wawancara kita hari ini, dan nanti terus pantau di channel kami, di channel Tiga Lelaki. Terima kasih Pak.